kembali di hari Senin bersama saya Gilang Pandutanaya. Itu artinya akan ada obrolan atau isu-isu hangat yang dibahas di hari ini bersama pemimpin redaksi IDN Times, tentunya di program POV Times. Langsung aja kita sapa ke Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang juga teman-teman Millennial and Gen Z. Seperti biasa Mbak, di minggu ini kita akan membahas mengenai isu-isu terhangat. Kalau minggu kemarin kita ngebahas soal IKN, influencer yang diundang Jokowi, di mana menariknya adalah promo IKN ini dikaitkan sama influencer-influencer untuk menarik ada apa aja sih yang sekarang sudah dibangun ataupun sudah jadi di IKN gitu. Makanya mereka mengundang influencer. Nah, minggu ini kita bahas IKN lagi nih, Mbak. Karena mendekati di 17 Agustus ya, nanti akan terus ada selalu rame ya, selalu menjadi sorotan dari publik ya. Nah, terakhir ini Mbak, isu yang paling hangat adalah mengenai ASN yang mulai diajak nih iming-imingi oleh Menpan RB ke Menkyu adanya usulan untuk ASN kalau pindah ke IKN ditawarin 100 juta. Wah, gimana nih Mbak iming-iming itu gitu? Ya, pertama teman-teman POV Times sebetulnya minggu ini yang rame itu tidak hanya IKN tapi juga Olimpiade ya. Betul. Akhirnya pecah telur meskipun kali ini Olimpiade Paris 2024 Indonesia gagal untuk mendapatkan medali emas dari bulu tangkis. Tapi alhamdulillah kita dapat perunggu lewat Georgia, Mariska Tunjung ya. Jadi salut untuk Georgia. Meskipun kegagalan dari bulu tangkis meraih emas dibandingkan dengan Olimpiade sebelumnya, karena ini adalah cabang olahraga yang diharapkan emas, itu harusnya diikuti dengan evaluasi yang menyeluruh terhadap kepemimpinan dari PBSI ya. Yang notabene ada banyak yang netizen mengatakan ketua umumnya ini enggak juga hafal dengan siapa saja yang sebetulnya mewakili PBSI di Olimpiade. Jadi dipertanyakan fitnya, layaknya untuk menjadi ketua umum. Kita juga tahu bahwa di situ ada ketua harian yang sangat berkuasa di PBSI, yaitu Alex Tirta yang sebelumnya dikenal juga sebagai pemilik Alexis ya, sebuah klub malam di Jakarta. Nah, ini adalah juga menjadi perhatian dari redaksi atau POV dari Times ya. Kemudian meninggalnya atau tewasnya PM atau Kepala Biro Politik Hamas, Haniah juga mendapatkan banyak perhatian dari pembaca IDN Times, sesuatu yang berkaitan dengan Timur Tengah, apalagi konflik yang di mana Palestina, warga Palestina menjadi korbannya itu dari dulu selalu dekat dengan hati dan emosional dari rakyat Indonesia. Nah, IKN ini tentu karena ini Agustus ya, lagi seru-serunya, dan saya bisa katakan ketika membaca statement ya dari Kemenpan RB usul ke Menkyu Sri Mulyani bahwa ASN yang pindah ke IKN dapat insentif 100 juta. Kami mengatakan bahwa makin ke sini dan akan kedepannya akan demikian, IKN ini makin menjadi beban bagi APBN ya, bagi pembayar pajak ya, warga Indonesia, karena kan APBN kan isinya terutama dari pajak, kemudian ada utang luar negeri, kemudian ada penerimaan yang lain, tetapi ini IKN ini makin menjadi beban ya. Jadi pertanyaan besar soal sebetulnya siapa yang mendapatkan manfaat terutama dari pembangunan IKN ini makin relevan ya. Karena manfaatnya belum ada ya, tapi beban-beban termasuk usulan-usulan cost dan tentu ekstra cost yang keluar dari pembangunan IKN ini makin nyata. Nah, sekarang kalau dari berita yang disampaikan oleh pejabat dari Kemenana ini yang mengutip analis kebijakan utama Kedeputian SDM Aparatur Kementerian Pan RB Arizal. Usulan besaran insentif itu setara dengan tunjangan kinerja atau tukin pejabat yang setara eselon 1 di otorita IKN. Karena biaya sekolah dan berobat di IKN yang bertaraf internasional tidak akan cukup tanpa insentif. Jadi di mana semangat pemerataan pembangunan? Ya, kalau insentif bagi yang beraktivitas di IKN dibikin besar, istimewa. Padahal kita ini ada 38 provinsi, lebih dari 500 kota.
yang sudah jelas sudah memiliki penduduk. Yeah. Ya, bahkan di sekitar sebelumnya kita bahas di sekitar kawasan IKN itu kan ada yang sudah lama tinggal di situ 214.000 lebih dari warga. Dari 50 lebih desa. Mereka yang harusnya lebih diperhatikan, termasuk loh, ini kan jadi kesannya ada sekolah internasional karena itu lebih mahal ya. Yeah. Sekolah internasional, RS internasional, bagaimana mau bayar mereka kalau tidak ada tambahan? Yeah, ini maksudnya nggak supaya ada si ASN dialokasikan insentif 100 juta. Jadi luar biasa nih IKN, penduduknya belum ada ya. Nanti yang ada adalah ASN di sana yang sebetulnya bekerjanya sama persis dengan apa yang dia kerjakan selama ini di tempat mereka masing-masing, termasuk di Jakarta. Tapi karena mereka pindah ke sana, kebetulan diberikan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan insentif 100 juta. Ini kan benar-benar pertanyaan besar karena ya di tempat yang lain yang hidup dengan susah payah, yang harusnya mendapatkan perhatian seperti di daerah-daerah yang terpencil, itu kan lebih layak untuk mendapatkan. Kemudian kita makin kesini makin tahu bahwa apapun yang berkaitan dengan IKN itu biaya dan biaya besar. Semua dibikin internasional. Bukannya kemudian memperbaiki kualitas dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar situ, ya, sehingga menjadi kualitasnya lebih baik, tapi akan dibangun, kalau dari sini membacanya akan dibangun sekolah-sekolah RS yang internasional. Dan karena internasional ASN nggak bisa akses. Dan karena ASN nggak bisa akses, maka harus dikasih insentif. Jadi hashtag pemerataan pembangunan itu nggak kelihatan sama sekali dengan pembangunan IKN. Jadi ini hanya kan klaimnya dari Presiden Jokowi adalah supaya yang dibangun itu daerah juga ini dibangun. Tapi ada, tadi saya katakan, ada 500-an kabupaten kota di seluruh Indonesia yang apakah mendapatkan perhatian seperti ini, ya? Yang selama ini mereka sudah berkontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara IKN ini ya kita lihat selain isinya cuman kos ya. Kedua sekarang dipertanyakan soal desain ya. Kita tidak menyalahkan yang mendesain ya. Karena yang mendesain, yang menawarkan desain dipilih, syukur dia, senang ya. Tetapi apakah misalnya desain itu menyatu dengan yang katanya forest in the city ini kan tiba-tiba ada hutan yang kemudian dibabat untuk dibangun ibu kota negara dengan istana presiden yang modelnya seperti itu. Jadi kayak beda sendiri ya, nggak benar-benar nggak ada kesatuannya dengan masyarakat sekitar, suasana sekitar. Jadi ini jauh dari semangat bahwa ya egaliter apa segala macam ya. Apalagi kita memperhatikan bahwa dari informasi yang kita dapatkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar sana yang tadi saya katakan 214.000, kemudian lebih dari 50 desa juga hidup bukan dalam keadaan yang sudah sangat bermewah-mewah. Nah, jadi ini adalah seperti di Menara Gading ya, seperti mercusuar ya, pembangunan mercusuar yang tidak menyatu, tidak ada kaitannya value segala macam dengan kehidupan yang sudah ada di situ berpuluh-puluh tahun ya. Mungkin kalau buat backdrop konser musik mungkin bagus, kelihatan belakangnya ya. Seperti selama ini saya pernah nonton konser musik termasuk yang ajeb-ajeb, musik ajeb-ajeb itu di Garuda Wisnu Kencana kelihatan gitu ya, dikasih lighting jadi kelihatan serem gitu kan, jadi keren tapi keren banget ya. Tapi apakah itu yang dimaui dari pembangunan IKN ya? Jadi ini bukan soal kan kita bukan ahli ya dalam soal arsitektur apa segala macam, tetapi orang biasa saja yang nggak perlu ahli sudah mudah untuk melihat bahwa itu tuh seperti sesuatu hal yang grande, yang besar, yang tidak relevan dengan sekitarnya. Ya, jadi kayak kita masuk ke daerah, kemudian masuk ke katanya hutan, lalu tiba
ada bangunan muncul yang megah seperti ya? itu, bangunan Ya. megah yang mungkin kelihatannya agak sulit dijangkau oleh Masyarakat sekitar. rakyat biasa ya sekitarnya. Nah, ini yang muncul ya. Jadi sebelumnya kita bahas influencer yang dilibatkan untuk mencoba memberikan image positif dan kemudian mendapatkan kritik, dan karena itu mungkin tanggal 7-8 ini ada 51 pemimpin redaksi dari media yang nasional yang berbasis Jakarta dan 5 media lokal, pemimpin lokal itu diundang. Kali ini yang undang itu lewat Menteri Komunikasi dan Informasi. Selain Pak Menkominfo, Pak Budi Ari juga di undangan dijanjikan ada Menko Polkam, Pak Hadi Cahyanto untuk berkunjung melihat IKN dan melakukan dialog apa segala macam ya. Nah, jadi itu mungkin untuk menjawab kritik kenapa kok cuman influencer aja. Influencer, tapi influencer dibawa oleh presiden ya. Yang iya. premet-premetnya dibawa oleh menteri. Oke, berarti minggu depan kita bisa review Mbak ya dari Mbak Oni. Bagaimana hasilnya? Ya, bagaimana hasilnya? Nah, pertanyaannya Mbak, kenapa nggak masyarakat sekitar yang diundang dulu untuk mereview IKN gitu ibaratnya? Wah, itu pertanyaan bagus ya. Jadi memang, tapi kan mungkin gini, ini Presiden Jokowi orang yang paling berkepentingan dengan IKN ini justru melihat bahwa yang harus diyakinkan itu adalah opini publik. Opini publik itu berarti serangan udara nih, udara ini lewat media sosial ya. Dan dia melihat bahwa kalau influencer itu, terutama influencer pilihan dia, udah pasti ngomongnya positif dan muji-muji semua yang dilakukan oleh dia termasuk IKN. Nah itu yang saya rasa itu menjadi prioritas bagi Presiden Jokowi, bahkan ngajak nginep segala. Ya dari apa yang dilakukan oleh Jokowi kita tahu apa yang ada dalam prioritas Presiden Jokowi. Berarti belum aja nih Mbak ya? Saya nggak tahu, saya nggak bisa, kalau kamu nanya saya nggak bisa jawab. Tapi, karena kan kita nggak bisa jadi ahli nujum. Tapi setelah ini pemimpin-pemimpin redaksi akan tanggal 7 pemimpin redaksi berarti ada 51 tambah 5, 56 pemimpin redaksi, yang 51-nya dari media nasional tuh akan diundang ke sana oleh Menkominfo. Tapi dari Sekretariat Negara, Budi Heru ya kemarin itu menyampaikan 17 Agustus ini ada undangan 1000 undangan ya, 1000 undangan. Nah, ini apakah ada masyarakat sekitar juga mungkin Mbak yang kemungkinan diundang juga atau memang tamu undangan? Kalau yang sebelumnya kan kalau Istana Negara itu kan undangannya terbuka ya, daftar gitu ya. Nah, kalau di Istana Garuda ya namanya ya. Nah, besok ini gimana nih Mbak? Saya nggak tahu. Belum kan tahu saya ya? nggak tahu 1000 itu undangannya siapa aja ya, tapi yang jelas ada duta besar asing yang berkunjung ke kantor IDN Times dan mengatakan tadinya mereka berpikir dan diinformasikan mereka akan mengikuti upacara di Jakarta, di Istana Jakarta, tapi last minute mereka dubes-dubes asing itu juga diundang ke sana, dan Pak Basuki, Menteri PUPR, PLT, Kepala OIKN kan sudah menyampaikan informasi alternatif untuk ke sana bagi para undangan ya. Karena memang bandara IKN belum bisa dioperasikan ya, sehingga semuanya lewat jalan darat dan ada yang disambung juga dengan pakai lewat sungai ya. Jadi ya nggak mudah lah. Minggu lalu kita Presiden membanggakan bahwa jalan tol itu memangkas perjalanan menjadi 1,5 jam. Tapi sebetulnya kalau fact checking beberapa bulan Februari, Presiden Jokowi mengklaim bahwa jalan tol itu bisa membuat perjalanan ke IKN itu menjadi 45 menit. Jadi ini dia tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan 45 menit karena masih 1,5 jam. Jadi banyak sekali yang tidak sesuai dengan janji-janji, termasuk soal investor asing lah segala macam. Sampai detik ini apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Tapi mungkin dia nggak terlalu peduli ya, karena dia pikir dia udah mau selesai tanggal 20 Oktober, karena itu paling gampang buat dia untuk ya minta maaf aja, karena sebagai manusia kan pasti ada salah dan khilafnya gitu. Dan tidak bisa kemarin permintaan maaf di Istana Negara katanya Presiden Jokowi ini meminta maaf karena tidak bisa
menyenangkan semuanya, ibaratnya seperti itu kalau dari Presiden Jokowi ya. Tapi semoga setelah pemimpin redaksi main ke sana, masyarakat sekitar juga bisa ya untuk ngelihat ataupun mereview lah di IKN ini seperti apa. Nah Mbak Uni, info yang kedua nih Mbak, kita bahas mengenai pilkada. Nah ini kemarin lagi hangat-hangatnya juga bahwa Bobi Nasution atau mantu dari Presiden Jokowi ini didukung banyak parpol. Nah ini apakah ada pengaruhnya nih Mbak yang nanti ujung-ujungnya akan hanya ada satu calon di pilkada gitu? Oke, nah ini menarik ya. Mbak Titi Anggraini sebelumnya itu sudah memberitahu kita semua bahwa khawatir dengan kecenderungan calon tunggal di pilkada yang akan berlangsung di bulan November ya. Karena kita lihat misalnya Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi Sumatera Utara mungkin sudah ada 10 partai politik ya, yang mendukung ya, sehingga praktis mungkin tinggal PDIP ya. Kita belum cek PDIP nanti calonnya siapa, tapi ya membayangkan kan bahwa calon dari PDIP akan dikeroyok ya. Kemudian di Jawa Tengah, mantan Kapolda Lutfi itu sudah menjadi rahasia umum, dia adalah calon yang juga didukung oleh Presiden Jokowi. Dan kali ini nampaknya juga didukung oleh Presiden terpilih Prabowo. Tentu Koalisi Indonesia Maju yang sekarang itu ada 7 partai itu sudah memastikan akan mendukung ya. Kemudian di Jakarta ini kan Koalisi Indonesia Maju kemarin juga sudah mengatakan karena sudah mendukung Deddy Mulyadi kader Partai Gerindra untuk Jawa Barat, maka kalimatnya ketua umum Golkar Pak Erlangga mengatakan udah tahu kok pakai nanya gitu kan, ketika ditanyakan apakah berarti Ridwan Kamil akan bertarung di Jakarta ya. Nah jadi ini Kim ya, Kim sebelumnya sempat di Jawa Barat PAN mau mengajukan Bima Arya berduet dengan Desi Ratnasari yang juga lumayan populer, tapi juga sudah ada statement dari sosok PAN juga yang bukan tidak mungkin akan bersama-sama mendukung Deddy Mulyadi. Jadi intinya Jokowi ini saya tidak tahu nih, Jokowi lewat Koalisi Indonesia Maju dan yang so far kemarin di Pilpres juga bersama-sama mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putranya Jokowi, itu nampaknya berusaha untuk memastikan bahwa di berbagai tempat, di berbagai lokasi yang strategis, termasuk daerah-daerah di Pulau Jawa, itu calonnya adalah calon yang mereka support ya, disupport oleh Jokowi, dan dia memastikan bahwa Koalisi Indonesia Maju plus itu artinya bisa saja PKB, bisa saja Nasdem, bisa saja PKS yang kemarin tidak ada dalam koalisi ketika mendukung Prabowo Gibran itu ikut mendukung ya. Kita akan melihat apakah di Jakarta ya, kemarin kan minggu yang lalu saya wawancara dengan yang dari pihak PKS kan mengusulkan Sohibul Iman untuk menjadi bacawagupnya Anies Baswedan ya, dan mereka PKS juga sudah mendukung Anies Baswedan untuk menjadi bacagup ya untuk DKI, tapi kan suaranya belum cukup. Masih perlu 4 kursi lagi ya buat PKS. Jadi PKS tidak bisa sendiri, mereka sangat berharap dari Nasdem. Tetapi kalau Nasdem ternyata dengan alasan apapun kemudian ketarik untuk mendukung misalnya Ridwan Kamil di Jakarta yang sudah akan menjadi calon dari Kim, maka posisi Anies tentu belum aman untuk bisa mendapatkan tiket, karena PDIP, Ahok paling nggak mengatakan, dan beberapa yang kita cek juga elit PDIP yakin bahwa Anies itu punya peluang besar, tetapi mereka sulit untuk meyakinkan akar rumput PDIP untuk mendukung Anies yang selama ini memang ya mereka sejak 2017 kan ada di posisi yang berhadap-hadapan ya, bahkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy itu salah satu pengkritik Anies selama Anies menjadi 5 tahun menjadi gubernur. Jadi ini yang Jakarta masih kelihatan cair, tapi di beberapa daerah yang lain tuh menjadi mengerucut ya. Misalnya kayak di Banten ya, Banten kan sudah calon yang didukung oleh Kim itu
sudah tinggal PDIP, tinggal PDIP sama Golkar yang belum menentukan dan apakah Golkar akan mendukung Sony yang didukung oleh dan Dimyati ya untuk Banten. Sementara Airin yang notabene ketua TKD ya, tim pemenangan daerah untuk Prabowo Gibran itu ternyata tidak didukung oleh Kim ya. Dia justru lagi berharap untuk didukung oleh PDIP dan saya cek ke PDIP, kita cek ke PDIP kemungkinan baca wagubnya itu adalah dari PDIP yaitu Ade. Jadi ada tendensi untuk mengarahkan pilkada November ini ke calon tunggal dan ini juga ada statement, saya mau mengutip statement dari Mbak Titi Anggraini ya, anggota Dewan Pembina Perludem. Dia menyebut jumlah calon tunggal terus meningkat sejak pilkada 2015 karena partai politik ingin memastikan kemenangan. Apakah itu memastikan untuk tetap mendukung petahana atau ya yang berada dalam koalisi kekuasaan yang besar ya. Jadi dia mengatakan bahwa pada pilkada serentak 2015 terdapat 3 dari 269 daerah dengan calon tunggal dan kemenangan mencapai 100%. Kemudian 9 dari 101 daerah yang terdapat calon tunggal pada pilkada serentak 2017. Nah ini kita ngelihat setidaknya dari provinsi-provinsi yang besar yang diperebutkan oleh semuanya itu ada upaya untuk mendorong ke calon tunggal. Dan kita melihat bahwa mereka ini adalah sosok yang ada kaitan atau didukung atau menjadi favorable dari Presiden Jokowi. Berarti ada opini untuk mengamankan satu posisi ya Mbak? Ya artinya Presiden Jokowi pengen dia tetap menjadi kingmaker atau queenmaker ya, gubernur atau bupati atau wali kota maker. Alasannya apa ya? Alasannya mungkin yang satu yang positif adalah dia ingin keberlanjutan pembangunan. Yang kedua ya mungkin dia ingin mengamankan diri dan keluarganya supaya nggak jadi masalah. Karena kan anaknya sama menantunya kan sudah disebut-sebut juga dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret seorang gubernur di Sulawesi kan. Nah jadi tentu siapapun yang pada saat dia berkuasanya itu mungkin merasa bahwa wah mungkin ada sesuatu dia ingin memastikan bahwa sesudah dia tidak berkuasa bahwa dia tetap aman. Saya rasa itu alasan yang masuk akal. Oke, alasan yang masuk akal dari Mbak Uni ya. Nah itu tadi POV Times edisi hari ini Sobat Milenial and Gen Z. Ikuti terus informasi terbarunya hanya di IDN Times. Kita bertemu kembali di minggu depan. Saya Gilang Padutanaya beserta pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.